yang namanya kalau dibilang sama Tuhan enggak, ya pasti enggak gitu. Yang namanya enggak pasti enggak gitu. Nobody can stop me pokoknya. Kita berdua itu udah sampai merancangkan hari kabur bersama. Jadi gue udah berdua tuh udah, ya udah, nanti kita bla 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 gitu. Terus gimana? Ini gitu. Itu udah ada gitu. Ternyata berjalannya waktu, gue tuh mikir gue karena berantem mulu, yang gue bilang 24 kali itu putus ya. Gue gini, gila. Ini effortnya apa ya kalau gue mempertahankan ini orang gitu. Dikata berantem everyday, kasar iya, kayaknya gak sebanding deh sama apa yang harus gue korbankan gitu. Itu gitu guys. Dari yang udah merancangkan hari kabur bersama guys ya, dan gak ada yang bisa berhentiin gue. Nobody cannot pokoknya. Sampai akhirnya apa, gue yang mundur. Gue yang gak guanya sih, kita berdua sama-sama sadar kalau ya ini kalau dipaksain sih gak baik gitu. Karena udah kita berjuang bergelut dengan kedua belah pihak, gak ada saling percaya juga gitu. Susah gitu. Jadi kayak sia-sia, apa yang sudah dikorbankan itu sia-sia. Jadi ada stres sendiri, stres ribut-ribut itu rezeki pasti gak ada. Lari semua, yang ada ribut mulu gitu guys. Finally enggak, dan sekarang everything is gonna be okay gitu. Ternyata nggak ada lo, gue masih bisa menghirup udara. Ternyata nggak ada lo, gue masih hidup. Bahkan gue lihat lo menikah, gue masih bisa ketawa nih. Gak apa-apa. Ternyata semua udah ada yang ngatur gitu. Gak ada rasa nyesek atau tiba-tiba gue nyobek-nyobek semuanya atau gak ada guys. Itu udah rilis dan ikhlas gitu. Ikhlas itu benar-benar ikhlas gitu loh. Jadi ya, dan gue rasa kita cuma butuh waktu untuk nanti kita kembali berteman. Mungkin dalam waktu dekat ini enggak. Kita cuma butuh waktu, nanti akhirnya kita ketemu tuh cuma ketawa-tawa gitu, cuma ketawa yang saling maaf-maafan. Finally we'll be friend gitu. Karena yang udah-udah tuh kayak gitu. Berarti kata tak bisa hidup tanpamu itu bohong ya, gak bohong. Bohong guys. Itu bohong. Itu cuman perasaan yang saat itu ada dan kita belum bisa kalahin perasaan itu. Gitu. Itu cuma diri kita yang nggak mau untuk bangkit gitu. Kalau memang dia nggak bisa, kalau emang lu nggak bisa, kamera emang ada manusia yang nggak benar-benar nggak bisa hidup tanpa itu orang, berarti emang Tuhan pasti kasih itu jodohnya gitu loh. Tuhan pasti kasih itu jadi jodohnya dia gitu. Hidup semati, dia hidup, kita yang mati gitu guys ya. Aku cuma ceritain apa yang sudah pernah aku alami, is so relate, dan bukan yang aku cuman kayak gue lihat orang gitu, enggak, karena apa yang udah gue alamin itu cukup nggak masuk akal semuanya. Kalian tahu, cuman one day akan tahu. Dan it's not easy guys. Aku nggak bisa hidup tanpa oksigen. Nah itu benar, kita nggak bisa hidup tanpa udara. Coba deh pikirin yang masuk akal aja. Kita nggak bisa hidup tanpa air minum.
kita nggak bisa hidup. Kalau kita nggak bisa hidup tanpa orang, itu namanya udah perasaan antara manusiawi aja gitu. Bisa guys, pasti bisa. Karena yang ini gue juga nggak nyangka loh, sama sekali nggak nyangka, karena nggak ada yang bisa berhentikan gue. Gue punya tim itu 7, 2 videografer, fotografer, editor, asisten. Itu bisa gue hempas, gue tiadakan semua cuma gara-gara satu orang. Bisa gue cut semuanya, and finally now akhirnya gue bisa sendiri, only me and him. And then ternyata apa? Ternyata dia tahu kalau gue nggak ada di dekat orang-orang yang bikin gue kuat, gue akan lemah. Gitu, sepahit itu yang pernah gue alamin. Ternyata dengan bikin gue jadi sendiri, dia bisa bikin apa aja. Gitu Kak. Itu 2 asisten gue sampai kesel banget, marah banget sama gue. Gak ada yang gue dengerin. Arogan sekali gue. Yang gak suka gue pecat. Gitu. Gue pernah ada di posisi very very stupid kayak gitu, very very tolol pokoknya. Dan jadi kalau cuman dicengin atau ya yang itulah, itu nggak ada apa-apanya sih gitu. Bahkan gue pernah sampai dikesel-keselin sampai yang kan gue udah bilang 24 kali putus. Gila, setiap bulan loh. Capek gak sih? Capek banget. After that, dari situ gue dikasih istirahat yang sangat panjang untuk berpikir dan menelaah. Karena gak mudah buat gue untuk bisa tertarik sama lawan jenis gue. Kalau ada yang bilang gue kelainan, whatever, gak apa-apa, bebas. Orang mau nilai gue apa aja bebas gitu. Kalau gue ada kelainan atau gue memang tidak menyukai lawan jenis, gue juga akan bilang. Gue akan kasih pengumuman juga gitu. Ternyata gue sekarang lebih suka cewek daripada cowok. Emang kenapa? Ada yang melarang gue gitu? Enggak kan? Itu hak gue juga gitu. Jadi kayak dikasih waktu lebih banyak untuk melihat gitu. Melihat-lihat, hanya kayak gini. Oh ya, datang kayak gini gitu. Kayak sinetron. Iya, nggak apa-apa Kak. Ini lebih paham gitu. Kakak bilang gitu. Seleksi enggak. Gue siapa sih nyeleksi orang? Gue itu orang yang banyak kekurangannya. Bahkan gue itu kayak gitu kenapa? Lebih mengasihani orang-orang yang datang buat gue, karena orang-orang itu harus paham siapa gue gitu. Gue itu punya banyak kekurangan yang belum tentu diterima sama banyak orang gitu. Bukannya gue seleksi karena gue orang punya, atau gue ada di dunia entertain, atau gue be like an artist gitu. Enggak. Keluarga gue juga nggak kayak gitu guys. Gitu. And then yang gue seleksi juga bukan gue nyari yang kaya, nyari yang gimana, enggak. Gue cuma satu aja, gue bisa suka sama itu orang. Udah. Doain aku ya, besok aku ujian kelulusan Bila, belajar, semoga besok Bila bisa isi ulangannya ya. Amin, bisa lulus gitu.